Bab 030. Ini juga gak kencang, normal. Kalau terlalu pelan, kapan sampainya? Kan kita ngejar waktu juga, jawab Davin santai. Melihat Davin yang ternyata benar-benar bisa menyetir, ketegangan di wajah Ayu perlahan mengendur. Jantungnya pun sudah tak berdebar sekencang tadi. Hingga lama-kelamaan, ia mulai bisa menikmati perjalanan paginya. Beneran bisa nyetir ternyata. Belajar di mana? Tanya Ayu penasaran. Iya. Dulu lumayan sering bawa mobilnya soalnya, jawab Davin apa adanya. Tapi ini mobilnya kebagusan loh, Mas. Sewanya pasti mahal. Padahal yang biasa aja juga gak apa-apa. Malah gak bawa mobil juga gak apa-apa, tutur Ayu. Ia sungguh tak enak karena seringkali membuat Davin harus mengeluarkan biaya untuk dirinya dan keluarganya. Gak apa-apa. Ini acara penting loh. Seumur hidup sekali. Kasian Raya kalau dibawa naik angkot atau naik umum. Sementara teman-temannya pasti bawa kendaraan masing-masing, jawab Davin. Ayu mengangguk haru. Terima kasih, ya. Dalam hatinya, Ayu sungguh bersyukur karena Davin begitu memperhatikan keluarganya. Padahal Raya hanyalah sebatas adik ipar. Tiba-tiba ia teringat saat masa-masa acara perpisahan sekolah dirinya sendiri setahun ke belakang. Kala itu, dia datang dengan penampilan yang sangat sederhana. Turun dari motor matic sang ayah yang juga berpenampilan sederhana. Tak seperti teman-temannya yang lain yang berlomba-lomba mengenakan kebaya paling bagus dengan dandanan hasil salon. Meski begitu, Ayu tetap merasa bersyukur. Yang penting dia bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Mas gak lupa bawa baju ganti kan? Tanya Ayu. Ekor matanya menatap Davin yang hanya mengenakan celana kargo selutut dengan kaos yang sedikit kebesaran. Bawa. Santai saja. Aku juga gak mau mempermalukan Raya dengan penampilanku yang gak rapi. Pokoknya kita harus buat acara perpisahannya kali ini berkesan dan tak akan terlupakan seumur hidupnya, jawab Davin dengan tatapan tetap lurus ke depan. Perjalanan pagi ini terasa lancar dan lumayan cepat karena jalanan belum terlalu ramai. Hingga hanya 1 jam lamanya, mobil yang dikendarai Davin sudah sampai di halaman rumah Ayu. Alhamdulillah. Ayo turun, yuk. Ajak Davin. 99. Alhamdulillah ya Allah, sampai juga. Ayu turut mengucap syukur karena sebelumnya sempat was-was. Keduanya pun turun berbarengan dari pintu yang berbeda. Sementara dari dalam rumah, Raya yang mendengar suara deru mobil, langsung keluar dengan bersemangat. Ia menatap Ayu dan Davin yang baru saja keluar dari mobil tersebut. Wah, kakak ipar bawa mobil. Mewah lagi, kata Raya dengan mata berbinar. Iya, sengaja buat nganterin adikku yang paling cantik, jawab Davin sembari tersenyum lebar. Mendengar hal itu, hati Raya menghangat. Dia sungguh merasa bahagia dan dianggap istimewa. Pun dengan Ayu yang juga ikut terharu. Mendengar suara orang mengobrol, Bu Rati turut keluar rumah. Bibirnya mencebik melihat mobil hitam mewah terparkir di depan rumah. Gayanya bawa mobil mewah segala. Gak merasa apa kalau kita ini orang belangsak. Pakai maksain diri. Hidup itu semampunya saja, jangan dibanyakin gaya, cicitnya dengan mata mendelik. Gak apa-apa dong, Bu, gak minta ibu bayarin ini, timpal Raya kesal. Padahal sebelumnya ia sedang berbahagia. Kamu ini dibilangin juga. Ngejawab aja bisanya, balas Bu Rati sengit. Udah,
Rai. Ayo buruan berangkat. Kan mau ke salon dulu, ajak Davin. Ia tak ingin menyaksikan perdebatan di pagi yang harusnya penuh kebahagiaan. Iya, Kak, siap. Raya ke kamar sebentar, jawab Raya sumringah. Ia berlari kecil menuju kamarnya. Ibu sama bapak mau ikut. Ayu berbasa-basi setelah menyalami tangan ibu tirinya itu. Bapakmu kerja gak bisa libur. Kalau gak masukkan sayang uang gajinya kena potong. Lagian acara perpisahan doang heboh segala. Kan yang perpisahan juga murid-muridnya, jawab Bu Rati sewot. Oh, iya gak apa-apa kok, Bu. Ada Ayu sama Mas Davin ini yang nemenin Raya, timpal Ayu sembari memaksa seulas senyum tipis. Dalam hatinya Ayu merasa beruntung karena bisa datang untuk menemani sang adik. Kalau ia tak datang, tak bisa dibayangkan bagaimana sedih dan kecewanya Raya. Padahal bagi seorang siswa, acara perpisahan sekolah merupakan hari spesial yang ditunggu-tunggu. Ayo, Kak. Raya sudah siap, kata Raya setelah kembali dari kamar. Cek, bawa mobil bagus, mau ke salon, tinggi banget gayanya. Gak berkaca diri. Sok-sokan buang duit kayak orang kaya aja. Bu Rati kembali sewot dengan bibir monyong-monyong. Kami berangkat ya, Bu. Assalamualaikum. Ujar Ayu. Ia dan yang lain merasa tak penting meladeni ibu tirinya itu. Tak penting. Lebih penting mengefektifkan waktu yang semakin berputar. Mobilnya bagus sekali, Kak. Mewah. Raya baru pertama kali naik mobil sebagus ini, kata Raya saat ketiganya sudah memasuki mobil. Adik kandung Ayu itu duduk di belakang sendirian. Iya dong. Ini kan hari spesial buatmu, balas Davin. Di mana nih yang ada salon terdekat? Lanjut Davin. La sudah mulai melajukan mobilnya menuju jalanan besar. 100. Yang dekat ada, salon kecil-kecilan. Tapi baju kebaya juga ada kok. Komplit. Hanya gak sebesar salon di kota, jawab Ayu yang sudah mengenal letak daerahnya. Yang lebih bagus ada? Tanya Davin lagi. Ada. Gak jauh dari sekolah Raya. Tapi kayaknya mahal. Soalnya salon lumayan elit, jawab Raya. Gak apa-apa. Davin menyahut pendek lalu melajukan mobilnya ke arah yang dipandu oleh Raya. Tak sampai setengah jam, mereka sampai di depan salon. Beberapa kendaraan sudah terparkir di sana. Sepertinya para siswa yang juga sedang didandani. Ayo masuk, yuk, Rai. Ajak Davin. Bentar, Mas. Bawa baju ganti dulu, balas Ayu. Gak usah. Simpan saja. Kamu juga ikut didandani ya. Biar pangling di hari spesial Raya, timpal Davin. Tapi, Mas. Ayo. Keburu siang. Davin buru-buru memotong. Mbak, tolong dandani adik saya, ya. Dia mau acara perpisahan sekolah. Sekalian istri saya. Dia mau ikut nganter soalnya, kata Davin pada petugas salon. Bajunya mau yang gimana nih? Tanya petugas salon. Yang paling bagus pokoknya. Cari yang paling cocok, jawab Davin. Oh, iya. Baju istri saya samakan sama baju untuk saya. Saya mau sekalian soalnya, lanjut Davin. Ada sih, baju seragaman buat bertiga yang paling bagus. Tapi,
Mehong, jawab laki-laki berkelakuan kemayu tersebut. Ekor matanya menatap Davin dari atas sampai bawah. Gak masalah. Ambil yang itu, balas Davin meyakinkan. Baiklah. Laki-laki itu mengibaskan tangannya seperti perempuan. Ayo, Mbak. Cus kita make over, lanjutnya sembari berjalan dengan gemulai. Ayu hanya bisa pasrah. Meski hatinya meronta-ronta ingin menolak dan meminta baju biasa saja. Namun, ia sungkan pada orang-orang yang ada di sekitar salon. Terlebih dirinya terlanjur digiring oleh pegawai salon tadi. Ayu dan Raya duduk di kursi yang saling bersisian. Keduanya didandani oleh orang yang berbeda. Pasrah menerima setiap sapuan make up yang mereka tak tahu apa namanya. Setelah selesai didandani, keduanya lalu dibantu mengenakan baju kebaya berwarna biru muda dipadukan rok panjang dengan corak batik yang pas di pinggang. Terakhir, mereka dipakaikan jilbab yang ditata sedemikian rupa hingga nampak anggun dan elegan. Wow, cantiknya, kata laki-laki kemayu tadi memuji hasil riasan tangannya sendiri. Cus, keluar. Temui suamimu. Dijamin langsung melongo, lanjutnya meminta Ayu yang sudah selesai lebih dulu untuk keluar ruangan ganti. Ayu mengangguk. Ia berjalan begitu pelan karena rok yang digunakannya. Belum lagi sendal selop yang membuatnya sedikit kesusahan berjalan. Entah kenapa jantungnya tiba-tiba berdebar tak karuan. Ia merasa grogi. 101. Karena akan menemui Davin dengan penampilan berbeda. 102. Debaran jantung Ayu seolah saling bersahutan dengan suara derap langkah kakinya yang begitu anggun. Ia berjalan dengan menunduk. Menggigit bibir bawahnya pelan karena rasa grogi yang semakin mendera kala langkahnya semakin dekat ke tempat Davin ditinggalkan tadi. Ayu. Kamu beneran Ayu? Mendengar suara itu, Ayu langsung mengangkat kepalanya. Memperlihatkan wajah cantik dengan riasan make up yang nampak mewah tapi tak berlebihan. Pangling banget. Cantik sekali, puji Davin sembari geleng-geleng kepala. Sejujurnya, bukan kali ini saja Davin mendapati Ayu secantik itu. Saat keduanya melangsungkan akad nikah pun, Ayu terlihat sangat cantik. Tapi tetap saja, kali ini terasa berbeda. Ayu mengulum senyum. Sejujurnya bukan hanya Davin yang terpana melihat penampilan Ayu, tapi Ayu sendiri sempat membulatkan matanya saat melihat Davin ternyata sudah rapi dengan baju kemeja berwarna senada dengan dirinya. Rambut Davin yang tak lagi terlalu gondrong, disisir rapi dan menggunakan minyak rambut agar diam dan tak kembali berantakan. Masya Allah. Mbak Ayu dan Kak Davin cocok banget. Cantik dan ganteng, puji Raya yang baru muncul. Kamu juga cantik banget, Rai, balas Ayu. Apa yang dikatakannya memang benar. Raya yang selama ini belum mengenal make up, terlihat sangat berbeda ketika didandani seperti itu. Hehe. Ini kan berkat kakak ipar. Makasih, ya, timpal Raya dengan haru. Sama-sama. Ya sudah, kalian tunggu di luar, aku mau bayar dulu, tukas Davin. Ayu dan Raya mengangguk lalu berjalan pelan keluar dari salon tersebut. Sementara Davin melangkah menuju kasir. Berapa, Mbak? Tanyanya. Sang kasir memanggil laki-laki kemayu tadi. Untuk menanyakan apa saja yang digunakan. Setelah mendapat rinciannya, kasir itu pun menyebutkan totalnya. Saya gak bawa uang cash. Pakai ini saja, ya, kata Davin sembari menyerahkan sebuah kartu ATM berwarna hitam.
Wow, kartunya platinum. Bukan orang sembarangan ternyata, ujar petugas salon tadi dengan suara mendayu. Setelah selesai transaksi, Davin pun bergegas keluar. Menyusul Ayu dan Raya yang sudah menunggu di dekat mobil. Yuk, masuk. Ajak Davin setelah membuka pintu mobil. Ketiganya pun masuk berbarengan. Lalu mobil itu melaju perlahan menuju gedung sekolah Raya yang jaraknya sudah lumayan dekat. Begitu memasuki gerbang sekolah, mobil Davin berjejer antre dengan mobil-mobil yang lain. Di parkiran sekolah 103 pun sudah mulai dipadati kendaraan yang kebanyakannya adalah mobil. Setelah mencari-cari lahan parkir yang kosong, akhirnya Davin pun menemukannya. Ia memarkirkan mobilnya di sana berjejeran dengan yang lain. Duh, deg-degan nih, kata Raya saat akan turun. Wajar. Nanti juga kalau sudah gabung dengan yang lain gak akan deg-degan, timpal Ayu. Raya mengangguk. Mereka pun lalu turun berbarengan. Raya. Kirain siapa? Dua orang wanita menghampiri Raya dan berdiri di sebelahnya. Mobilnya keren banget sih. Kayak punyanya orang-orang tajir melintir, lanjut seorang temannya berbisik. Bawa suaminya Mbak Ayu, jawab Raya apa adanya. Suami mbakmu pasti Sultan ya? Gak mungkin kan kalau bukan Sultan tapi bisa bawa mobil semewah itu. Salah satu temannya kembali berbisik. Gak tahu. Aku mah taunya naik doang, timpal Raya asal. Udah ah. Ayo ke gedung serbaguna. Takutnya acaranya keburu dimulai, lanjutnya untuk menghentikan perbincangan. Mbak, Raya ke dalam duluan, iya. Nanti kita ketemu di sana, kata Raya pada Ayu. Oh, iya. Jalannya jangan pada masing-masing gitu dong. Gandengan tangan kek. Udah pada cakep gitu. Masa kalah sama truk, lanjut Raya menggoda sepasang suami istri yang nampak canggung tersebut. Setelahnya, Raya berbalik sembari tergelak lalu menghampiri teman-temannya yang sudah menunggu. Sementara Davin dan Ayu masih terlihat sama-sama canggung. Perasaan yang tak biasa padahal keduanya sudah sering bersama-sama. Berasa resmi banget ya kita, kelakar Davin mencairkan suasana. Acaranya kan memang resmi. Tuh lihat, semua orang juga berpakaian resmi, timpal Ayu seraya mengedarkan pandangan ke sekeliling di mana orang-orang masih pada berdatangan. Iya sih bener. Maklum, aku baru pertama kali menghadiri acara beginian. Biasanya kan aku jadi muridnya, bukan wali murid, balas Davin tersenyum lebar. Sama aja. Ayu menyahut singkat. Ya sudah, ayo ke dalam. Keburu panas, ajak Davin. Ayu mengangguk lalu mulai melangkah. Dia memang tahu betul tata letak sekolah itu karena dia juga bersekolah di sana dulu. Yu, panggil Davin. Ayu pun seketika menoleh. Gak mau gandengan tangan. Lanjut Davin berkelakar. Sebelah tangannya sudah dilipat di pinggang seolah memberi ruang pada tangan Ayu. Ayu mengulum senyum. Ia lalu mundur beberapa langkah dan mengaitkan lengannya di tangan Davin. Sementara Davin sendiri langsung tersenyum lebar mendapat sambutan dari sang istri. Keduanya pun lalu berjalan bergandengan tangan bak pasangan suami istri yang berbahagia. 104. Di sela-sela langkahnya, Davin sesekali melirik pada Ayu yang tangannya masih mengait di lengannya. Bagaimana tidak, istrinya itu nampak sangat cantik dan anggun. Hingga keduanya lalu duduk bersebelahan di kursi yang sudah disediakan untuk orang tua. Dengan penuh hikmat,
Davin dan Ayu mengikuti setiap proses acara perpisahan raya. Adik Ayu itu nampak begitu bahagia dengan senyum yang senantiasa terukir di wajahnya. Terlebih saat namanya disebut oleh sang pembawa acara. Murid paling berprestasi diraih oleh Raya Anastasia. Silakan maju ke depan, tutur pembaca acara tersebut. Suara gemuruh tepuk tangan mengiringi setiap pijakan langkah kaki Raya yang matanya sudah berkaca-kaca. Di atas panggung, dia langsung dianugerahi piagam dan sebuah piala. Sementara di tempatnya duduk, Ayu menyaksikan dengan kebahagiaan dan rasa bangga atas prestasi yang diraih adiknya itu.